Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadina Panjaitan, NIM 0563800512 dari Prodi Sistem Informasi. Untuk tugas 3 yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan pengerjaannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP NSDM 4206 basis data. Laporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisikan elemen sebagai berikut. Pertama, yaitu perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktikum yang saya lakukan dan disertakan dengan kegiatan serta hasil praktikum yang telah dilakukan dan kata-kata penutup dari saya. Di sini saya menggunakan XMPP, yaitu saya mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Untuk database yang saya gunakan adalah database dari rumah sakit dengan tabel ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langsung saja saya menggunakan command prompt untuk menjalankan perintahnya. Pertama saya gunakan dulu database-nya. Oke, database sudah saya gunakan. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuat trigger untuk validasi nama pasien. Trigger ini digunakan untuk sebelum melakukan insert ke table nama pasien tidak boleh kosong. Apabila kosong, maka proses insert akan dibatalkan. Dan saya sudah menyiapkan query-nya. Akan saya kopikan dan query berhasil dimasukkan. Selanjutnya saya akan menjalankan transaksi. Sebelumnya karena saya sudah melakukan percobaan untuk data pasiennya, saya bisa masukkan ini. Saya akan melakukan pergantian pada bagian ini. Ini saya coba masukkan ID pasiennya 2003, namanya Helga, alamat rumah di Matahari No 3. Mungkin di sini saya rubah kelahirannya. Untuk ID dokternya oke. Maka akan saya coba masukkan. Maka query berhasil dimasukkan, yaitu yang saya masukkan adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Serta saya juga memasukkan ada pasien dokter, yaitu ada ID pasien, ID dokter, waktu pemeriksaan, dan juga resep. Maka perintah commit telah berhasil dimasukkan. Kemudian di sini saya akan melakukan transaksi yang gagal, yaitu trigger dengan otomatis rollback. Ini query yang telah saya siapkan. Nah, untuk pada bagian yang kedua, kenapa transaksinya gagal? Karena nama pasien tidak boleh kosong. Jadi, transaksi di rollback secara otomatis. Tidak bisa karena nama pasiennya tidak ada. Lanjut ke praktikum basis data terdistribusi. Praktikum basis data terdistribusi ini adalah sistem database yang tersebar di beberapa server lokasi, namun tetap bisa diakses dalam satu kesatuan logis. Saya akan membuat fragmentasi horizontal berdasarkan lokasinya. Query yang udah saya siapkan, di mana saya akan membuat tabel dengan pasien Jakarta dan juga pasien Bandung. Maka tabel sudah berhasil dimasukkan untuk pasien Jakarta. Bisa di-enter dan ternyata query-nya berhasil. Kemudian saya juga akan membuatkan fragmentasi vertikal berdasarkan kolom. Sudah saya siapkan untuk query-nya. Baik, untuk query-nya berhasil. Dan di sini saya akan melihat gabungannya. Di sini saya menggunakan Union untuk melihat seluruh pasien.
Maka query berhasil. Karena di sini saya belum mengisikan pasien Jakarta dan Bandung, maka sebentar akan saya isikan. Nah, datanya kosong. Saya akan menambahkan datanya. Di sini juga untable dari pasien Bandung dan pasien Jakarta belum dibuatkan. Maka saya harus membuatkan tabelnya terlebih dahulu. Saya mengecek kembali. Masukkan ID. Lalu ada nama pasien. Saya buat teks. Jenis kelamin. Menggunakan Enu. Maka query sudah berhasil. Saya gunakan juga, tapi saya ubah menjadi pasien Bandung. Query berhasil dan saya akan mendapatkan datanya. Alamat pasien. Dan juga tanggal lahir. Serius? Saya buatkan saja ID-nya mulai dari 3001. Namanya Rina. Selamat rumah Jalan Sudirman. Jenis kelamin perempuan. Dan tanggal lahir. Dipastikan terlebih dahulu apakah query yang dimasukkan sudah benar. Bila sudah, buka tutup kurung dan titik dua, query berhasil. Dan di sini saya akan mengedit untuk pasien Bandung. Untuk query-nya berbeda. Di sini saya akan memulai dari 4. Pada pasiennya juga diubah menjadi pasien Bandung. Untuk namanya diganti. Namanya Budi. Jenis kelamin laki-laki. Untuk kelahiran
1989. Tanggalnya 13. Pastikan kembali query sudah benar, maka saya enter query berhasil. Kemudian saya akan menampilkan kembali semua pasiennya. Oh, di sini saya akan mencoba refresh. Saya akan tambahkan perintah. Dan query berhasil. Saya akan tampilkan kembali. Maka untuk semua pasien bisa ditampilkan, baik itu dari tabel pasien Jakarta dan pasien Bandung.